Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma Alia Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di sini saya lagi mau nge-refill minyak karena emang minyak tuh tinggal dikit banget. Teman-teman tahu nggak sih kenapa minyak saya tuh tinggal dikit? Padahal kemarin-kemarin tuh masih lumayan lah ya. Jadi kemarin saya tuh habis bikin peyek. Jadi kalau bikin peyek tuh emang harus agak lumayan banyak ya minyaknya tuh. Jadi biar nanti peyeknya tuh bagus hasilnya. Nah kalau nggak salah kemarin saya pakai minyak tuh sekitar ya mungkin setengah literan kali ya ada. Oke, lanjut, untuk minyaknya udah selesai semuanya saya refill. Nah di sini saya tuh lagi mau refill sabunnya Dek Moren sama Kakak Alia karena emang udah habis. Sebenarnya yang pump juga masih ada, tapi saya pengen ngisi aja yang ini. Soalnya sering banget pakai yang ini. Kalau pakai yang pump biasanya itu buat mainan. Kalau misalkan ditaruh di bawah, makanya yang pump tuh saya pakainya di atas. Kalau misalkan yang itu habis, baru saya pakai yang pump. Oke, lanjut lagi. Di sini saya tuh lagi mau bikin piscok. Udah lumayan lama banget saya tuh nggak bikin piscok, jadi kayak agak lumayan kangen. Tapi kali ini bikin piscoknya tuh nggak banyak-banyak, cuman bikin 2 plastik aja untuk kulit lumpianya. Nah, satu plastik tuh harganya sekitar 2000, terus isinya tuh ada 6 lembar. Jadi kalau 2 ya jadi ada sekitar 12 lembaran. Sengaja bikinnya tuh nggak banyak-banyak, jadi biar sekali habis aja. Kalau misalkan nanti kok kurang ya udah bakal bikin lagi insyaallah. Oke, lanjut, untuk pisangnya ini lagi saya kupas-kupasin. Untuk pisangnya di sini saya pakainya tuh 3 aja, terus satu pisang saya potong menjadi 4. Terus untuk si kejunya juga sama aja, ini ada sekitar 12 potong yang udah saya potongin kecil-kecil. Nah untuk coklatnya di sini saya pakainya tuh Mr. Ceres. Kalau misalkan teman-teman semua kok pengen pakai coklat batangan itu juga bisa banget. Sebenarnya saya juga punya ya coklat batangan yang mereknya tuh Colata, tapi kayak agak males banget buat ngirisinya, makanya saya pakainya itu yang Ceres aja. Oke, lanjut, udah selesai semuanya saya siapin. Di sini saya tuh lagi mau ngasih air ke dalam tepung terigu. Jadi ini tuh kayak buat perekatnya. Nah lanjut, untuk pisangnya ini tuh lagi mau saya bungkus-bungkusin gitu. Untuk isinya ada pisang, keju, sama Ceres. Udah sih kayak gitu aja. Untuk rasanya ya sama aja kayak piscok yang ada di luar-luar sana. Cuman bedanya ini tuh enggak yang terlalu romer banget. Nah untuk ngebungkusnya ya udah kayak gini aja sih, sama seperti biasa. Terus di bagian ujungnya tuh kayak harus di miringin, jadi biar nanti hasilnya tuh cakep. Tapi kalau misalkan nggak cakep pun nggak masalah sih, kan buat dimakan sendiri ya. Kalau misalkan buat dijual kayaknya sih harus agak lumayan cakep biar nanti itu menarik. Oke, lanjut, untuk videonya ini bakal saya percepat biar nanti dilihatnya itu enak. Nah untuk bikin piscoknya tadi udah saya bilang ada sekitar 12 picisan. Untuk piscoknya tadi itu udah saya goreng sekitar 5, jadi masih ada 7. Nah untuk 7 tuh nanti nunggu Pak suami pulang kerja aja untuk ngegorengnya. Tadi pas lagi di tukang sayur saya juga ada beli tahu. Untuk tahu Cina saya tuh belinya 3. Nah untuk 3 tuh harganya 12.000 karena harga persatuannya itu 4.000. Jadi untuk tahu Cinanya tuh pengen saya bikin tahu hoheng nanti sama teman saya. Masya Allah rasanya tuh nikmat banget ya tahu hoheng tuh. Tapi emang saya jarang-jarang banget makan tahu hoheng ataupun seblak dan yang lain-lainnya. Karena alhamdulillah banget kalau keluarga saya pribadi tuh emang kurang suka. Ya suka sih suka, cuman nggak yang terlalu suka banget gitu loh sama yang namanya seblak, bakso-baksoan, ataupun ya kayak gitu tahu hoheng. Jadi pengennya tuh kalau misalkan lagi pengen banget aja baru beli. Terus tadi di Amang Sayur saya juga ada beli pepaya muda. Teman-teman juga pasti tadi lihat kan ya, untuk pepaya muda itu harganya 3.000. Terus saya juga beli toge, tapi belinya itu cuman 1 bungkus aja harganya 2.000. Terus saya juga beli apa ya, oh ya cabai merah yang gede untuk harganya 3.000. Terus saya juga beli apa ya, pokoknya tadi habisnya itu total sekitar 15 ribuan di Amang Sayur. Kok 15 ribuan, gimana sih, untuk tahunya aja udah harga 12.000 ya. Pokoknya tadi total tuh habis sekitar 25 ribuan. Oke, alhamdulillah banget untuk bikin piscoknya udah selesai, dan untuk hasilnya seperti ini bakal saya masukin dulu ke dalam kulkas. Nah lanjut lagi, ini video kemarinnya lagi. Di sini saya tuh lagi mau bikin kolak karena di dalam kulkas tuh kayak nggak ada cemilan, adanya cuman asinan mangga aja.
Ya untuk jajan kayak grosiran ataupun jajan gopean itu sih juga banyak. Cuman kalau makan itu mulu kan juga agak lumayan bosan. Makanya kayak pengen bikin yang lainnya. Ya udahlah, alhasil kemarin saya ke Amang Sayur beli pisang. Nah untuk pisang ini tuh sengaja milih yang agak lumayan matang. Karena kalau misalkan bikin kolak tuh pak suami saya lebih suka pisangnya yang sampai benyek banget. Kalau saya sih sebenarnya kurang suka. Tapi ya udahlah nggak apa-apa ya, ngalah aja. Nah untuk pisang ini saya beli dua apa ya namanya, pokoknya dua kayak gitu, untuk harganya 16.000. Terus saya juga minta daun pandan bukan sama Amang Sayur ya, nggak mungkin banget di Amang Sayur saya tuh minta daun pandan. Nah jadi untuk daun pandannya saya minta sama tetangga aja biar hemat lah ya, jadi biar fresh juga. Terus untuk gula jawa saya ngambil cuman seperempat, untuk harganya 5.000. Terus saya juga beli apa tuh namanya, merica. Nah untuk merica tuh nggak ada yang bungkusan gede, adanya tuh yang kecil-kecil kayak gitu. Untuk harga per satu plastiknya itu harganya 1.000. Nah kemarin saya ngambilnya itu ada 9 plastik, cuman memang rentengan kayak gitu. Nah kemarin saya belanja pisang dan yang lain-lain, terus tadi ada stroberi juga buat bekal kakak les sekolah, habisnya itu sekitar 40 ribuan. Nah untuk pisangnya ini tuh lagi saya ngirisinnya bener-bener kecil-kecil banget karena ya biar tipis, terus juga biar agak lumayan banyak. Tapi ya balik lagi sesuai versinya teman-teman aja ya, kalau lagi bikin kolak tuh kayak gimana. Ada juga yang pisangnya itu diirisin kayak bulat-bulat gitu, tapi kalau saya lebih suka yang agak lumayan miring-miring. Nah untuk pisangnya ini kalau di tempat saya di Karawang ini namanya itu Bangkahulu, nggak tahu di daerah teman-teman semua namanya itu pisang apa. Nah kalau di kampung saya kurang tahu nih nama pisang ini tuh apa. Pokoknya di daerah saya tuh kebanyakan pisangnya itu kalau misalkan mau dibikin kolak yang warnanya hijau ataupun pisang kapokan gitulah, yang warnanya hijau itu biasanya pisang apa ya, aduh Jan, Ambon apa ya kalau nggak salah. Saya tahu pisang ini bisa dibikin kolak juga selama saya tuh di Karawang. Kalau dulu-dulu saya nggak tahu pisang ini tuh bisa dibikin kolak. Taunya saya pisang yang warna kuning ya pisang yang buat dimakan gitu. Oke lanjut lagi, ini udah mau selesai ngirisin pisangnya. Mohon maaf saya naruhnya itu di tempat magicom, nggak apa-apa lah ya, soalnya kan cuman buat ngerendam pisang aja biar nanti pisangnya itu nggak berwarna hitam. Oke lanjut, untuk daun pandannya tadi tuh saya cuman minta 4 aja, jadi mintanya tuh nggak banyak-banyak. Kalau misalkan nanti butuh lagi ya udah nanti bakal minta lagi. Nah lanjut untuk pisangnya ini tuh bakal saya cuci, soalnya kan kayak ada si apa ya namanya Jan, saya nggak tahu, pokoknya ada kotor-kotorannya gitu, jadi emang harus dicuci. Dan mohon maaf banget kalau misalkan di sini saya masukin pisangnya itu pakai tangan, nggak apa-apa lah ya, insya Allah ini tangan saya tuh udah bersih. Terus tadi ada satu pisang yang jatuh, sayang banget kalau misalkan harus dibuang. Insya Allah kompornya juga bersih ya, pokoknya insya Allah lah ya. Nah oke lanjut lagi, untuk daun pandannya ini juga saya masukin, terus saya kasih tambahan garam secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Nah terus ditambahin gula pasir juga sama gula jawa, wajib banget ada gula jawa soalnya kan biar warnanya itu agak kecoklatan. Nah lanjut lagi sambil nunggu si pisangnya itu agak lumayan penyek. Di sini saya tuh lagi mau nge-refill gula karena emang gula yang ada di toples tuh habis. Terus untuk kecap juga udah lumayan lama banget nggak saya refill, soalnya kemarin-kemarin sebelum saya tuh belanja bulanan saya kan kehabisan kecap. Nah untuk kecap saya tuh beli di belakang rumah, untuk harganya itu berapa ya, 5 ribuan ataupun 4 ribuan. Adanya tuh kecap Bango, ya udahlah nggak apa-apa ya, mau gimana lagi, soalnya kan adanya cuman itu. Nah saya belinya itu 2, soalnya kan saya tuh nyuruh kakak Ale ya, jadi kan kakak Ale nggak bisa milih yang lain-lain ya, sedikasihnya orang yang jualan aja. Nah pas nyampe rumah agak kaget karena yang datang tuh Bango. Entah kenapa, karena mungkin udah lumayan lama banget kali ya saya tuh nggak pakai Bango, jadi rasanya itu kayak agak aneh aja. Kalau saya pribadi lebih suka kecap yang sedap dari dulu-dulu juga. Nah oke lanjut lagi, untuk kecapnya ini semuanya tuh langsung saya refill aja, yang satu penuh, yang satunya itu nggak penuh banget. Nggak apa-apa, di sini saya pakainya tuh yang nggak penuh banget dulu, jadi biar nanti habis duluan. Oke lanjut lagi. Nah karena si merica saya tuh habis yang pupuk, jadi di sini saya tuh lagi mau ngegiling. Nah untuk ngegilingnya ini saya pakai chopper yang dari Meko, beneran kayak bisa sampai halus banget. Kalau saya pribadi tuh lebih suka merica yang kayak gini terus saya giling sendiri daripada pakai ladaku, jadi wanginya itu lebih strong yang digiling sendiri aja. Nah untuk ladaku tuh saya cuma nyetok kalau misalkan merica yang gilingan tuh habis. Oke lanjut lagi. Nah di sini saya lagi ngasih 3 santan karang, nggak usah banyak-banyak soalnya kalau terlalu kental tuh agak gimana gitu kan ya. Nah untuk santan karangnya ini tinggal dituangin aja, terus kalau misalkan ada busa yang hitam-hitam kayak gitu nanti yaudah tinggal dibuang-buangin.
Untuk kolak ini tuh di dalam kulkas bisa bertahan mungkin ya sekitar 5 harian ataupun 6 harian. Udah saya coba sih, alhamdulillah aman banget di dalam kulkas walaupun agak lumayan lama. Nah oke, lanjut lagi untuk mericanya. Ini lagi saya giling sampai bener-bener halus banget. BTW teman-teman jangan lupa kalau misalkan adik moren ada di atas meja dapur, pokoknya udah biasa banget lah ya kalau adik moren ada di atas dapur kayak gini, berarti tandanya adik moren tuh udah mulai rewel. Nah oke, mungkin sampai sini aja kali ya video saya, semoga teman-teman semua tetap enjoy nontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, thanks for watching and bye bye.